Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi rekam misteri, di mana kisah yang akan sama-sama kita dengarkan adalah kisah dari teman kita yang ingin disebut saja namanya Agnes. Dan disclaimer dulu sebelum kita memulai cerita ini bahwasanya edisi rekam misteri adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan cerita yang dikirimkan dari teman-teman yang ada di luar sana, yang dikirimkan melalui description box. Perihal percaya atau tidaknya nanti kalian dengan cerita tersebut itu sudah menjadi hak kalian sebagai penonton. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menebarkan energi yang positif dan bisa saling menghargai. Jadi ya inilah ceritanya dari Agnes ya, bahwasanya cerita ini adalah cerita yang dia alami sekitar tahun 2007 atau 2018an lah. Intinya sebelum zaman-zaman Covid itu masuk ke Indonesia. Dan kebetulan pada saat itu Agnes ini baru saja akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-25. Jadi dia yang pada saat itu memang sudah bekerja ya, jadi baru-baru masuk kerja gitu. Janjian lah sama teman-temannya untuk jalan-jalan di sebuah mall ketika dia ulang tahun di malam hari. Dan kalau misalkan kalian bertanya kenapa mereka harus jalan-jalan di malam hari kemudian di weekdays, kalau kata Agnes sih karena memang beberapa temannya yang pada saat itu diajak dia untuk jalan-jalan itu sudah terlebih dahulu ada janji di hari weekend. Jadi memang si Agnes ini nggak bisa ganggu gugat. Dan H-2 sebelum hari dimana mereka sudah janjian akan jalan-jalan, Agnes ini mengalami sakit yang luar biasa ketika dia mengalami menstruasi. Dan kata Agnes itu nggak biasanya dia mengalami rasa sakit yang sedemikian rupa, apalagi waktu itu menstruasinya memang datangnya agak mendadak. Dan sebenarnya kalau kata Agnes pada saat itu bukan jadwal dia untuk mendapatkan menstruasi. Jadwalnya biasanya normal dan teratur. Dan karena rasa sakit yang dia alami akibat datang bulan tersebut, sebenarnya si Agnes ini udah kepikiran untuk meng-cancel aja lah acara dia gitu ya. Karena bagaimanapun kan gak enak ya rasanya kalau misalkan dia lagi sakit terus dipaksain untuk jalan-jalan. Apalagi pada saat itu si Agnes ini sampai izin 2 hari dia gak kerja karena memang rasa sakitnya luar biasa. Dia cuma bisa guling-guling di atas kasur aja nahan rasa sakit dari menstruasinya. Tapi kemudian di hari yang kedua, kata si Agnes, dia sudah mulai ya adalah sedikit rasanya nggak sesakit hari pertama, cuma dia memang masih hanya bisa menghabiskan waktu di dalam kamar. Bahkan pada saat itu ibunya yang keluar masuk gitu ya, ngebantuin ngasih kompres air hangat untuk Agnes supaya keadaan dia jauh lebih membaik. Dan pada saat itu si Agnes ini sempat menelpon salah satu temannya yang kita sebut saja namanya adalah Rani. Dan dalam pembicaraan yang terjadi melalui telepon tersebut, si Agnes ini nggak langsung ngomong kepada Rani kalau dia sedang sakit dan punya rencana untuk membatalkan dulu rencana jalan-jalan mereka. Jadi mereka masih ngobrol-ngobrol biasa dulu gitu ya. Dan di tengah ngobrol-ngobrolnya mereka, si Rani ini ngomong gini ke Agnes. Ya, yang intinya tuh menunjukkan bahwasanya pada saat itu si Rani ini sangat excited untuk jalan-jalan bareng sama si Agnes dan yang lainnya. Karena mereka kan setelah kerja memang jarang ketemu gitu. Dan ketika mereka punya janji untuk bisa ketemu bareng jalan-jalan, itu membuat si Rani ini kayak ngerasa nggak sabar gitu. Dia senang dengan hal tersebut. Bahkan kalau kata si Rani, salah satu teman mereka juga, kita sebut saja namanya Anya. Jadi si Agnes, Rani, dan Anya ini memang sudah bersahabat cukup lama dari zaman-zaman mereka dulu SMP sampai kemudian kuliah, dan mereka bekerja pun di satu kota walaupun mereka terpisah-pisah ya. Bahkan rumah mereka pun berada di dalam satu komplek yang sama, deket-deketan. Waktu itu si Rani ini bercerita si Anya ini sebenarnya punya rencana lain nih sebelum si Agnes ngajakin dia jalan-jalan bareng. Tapi ketika si Anya ini tahu bahwasanya si Agnes ini ngajakin si Anya dan yang lain untuk jalan-jalan di hari ulang tahunnya, Anya ini sampai rela mengorbankan janji dia dengan orang lain gitu ya, hanya demi untuk jalan sama Agnes. Dan karena mendengar cerita tersebut dari si Rani, si Agnes ini kayak ngerasa nggak enak ya. Duh, teman-teman saya kayak udah melakukan banyak hal demi bisa jalan-jalan sama saya gitu. Ini kan waktu yang jarang-jarang banget kita bisa ngumpul bareng, bisa jalan bareng. Masa sih saya gara-gara sakit begini aja mau meng-cancel semuanya. Dan akhirnya pada saat itu si Agnes ini tidak jadi untuk menceritakan sakitnya kepada si Rani dan rencana dia untuk meng-cancel jalan-jalannya mereka. Jadi pada saat itu rencana mereka memang betul-betul berjalan seperti awalnya ya. Dan hari H pun tiba, hari dimana pada akhirnya si Agnes ini bisa kembali berkumpul sama teman-temannya untuk jalan-jalan, untuk merayakan hari ulang tahunnya dia. Dan Agnes bercerita di hari tersebut, dia ini kan pulang dulu nih dari kerjaannya itu sekitar jam 5 sore, kemudian dia pulang ke rumah, nyampe di rumah itu sekitar jam 5:30 atau hampir jam 6-an lah. Dan karena dia sedang menstruasi, otomatis si Agnes ini kan nggak sholat
sholat ya. Jadi pada saat itu Agnes ini cuma mandi, ganti baju, ya intinya siap-siap lah untuk berangkat. Dan untuk berangkat di malam hari tersebut, si Agnes ini memang sudah ngomong sama mamahnya untuk pinjam mobil ya, Ma, Agnes mau jalan bareng sama Rani dan Anya. Karena memang keluarga mereka tuh sebenarnya saling kenal. Jadilah pada saat itu si Agnes ini memang udah janjian kalau dia akan jemput si Rani terlebih dahulu, baru jemput si Anya. Dan sebenarnya kalau kata Agnes, di malam hari tersebut ada 2 rombongan mobil yang akan ikut. Jadi di mobil pertama itu isinya ada si Agnes, Anya, dan juga Rani. Dan di rombongan mobil yang kedua itu ada temennya, kita sebut saja namanya Dewi, terus Rita, sama Ani lah gitu ya. Dan karena memang rombongan dari mobil yang kedua itu rumahnya cukup jauh dari rumahnya si Agnes, jadi kayak berlawanan arah. Nah pada saat itu mereka memang udah janjian untuk ya udah kita nanti ketemu aja di mall ya. Jadi pada saat itu tuh memang si Agnes ini hanya pergi bertiga sama Anya dan Rani. Dan sebelum dia pergi dari rumah, si Agnes ini ingat sekali mamahnya tuh sempat memberhentikan dia sambil bilang gini, Agnes nanti ajalah perginya abis Isya gitu, nggak baik belum azan Isya udah pergi kemana-mana. Cuman waktu itu si Agnes ini jawab gini, enggak aman, nanti kemalaman, Agnes berangkat sekarang aja. Dan entah bercanda atau enggak gitu ya, mamahnya cuma nyeletuk gini nih ketika si Agnes nyelonong aja ke pintu, ih berangkat kok malam-malam sebelum azan, hati-hati digangguin setan loh. Cuma waktu itu si Agnes ya udahlah nyuekin gitu, dia anggap angin lalu aja lah celetukan mamahnya, karena dia tahu mamanya memang suka bercanda. Dan akhirnya berangkatlah mobil yang dibawa oleh si Agnes yang sudah menjemput Rani dan juga Anya. Mereka sudah bertiga nih ya di dalam mobil, dan itu sekitar jam 7-an lewat lah ketika mereka tuh mulai start berangkat. Dan sebelum mereka sampai di mall tempat di mana mereka janjian, Agnes ini terlebih dahulu berhenti di sebuah pom bensin untuk ngisi bensin. Dan di saat lagi ngisi bensin, si Anya dan si Rani ini pamit, mereka mau buang air kecil dulu kan di kamar mandi yang ada di pom tersebut. Jadi setelah selesai isi bensin, si Agnes ini menepikan dulu nih mobilnya sambil nungguin kedua temannya. Dan pada saat itu kata Agnes sambil nungguin temannya yang agak lama di kamar mandi, si Agnes ini kan nyalain lagu ya di mobilnya. Jadi dia kayak lagi milih-milih, dia waktu tuh nyetel radio katanya. Jadi dia lagi milih-milih ini saluran yang enak yang mana gitu kan. Jadi otomatis fokus dia kan ke radio yang ada di mobilnya, dia nggak ngeliat ke arah depan. Jadi ketika dia lagi asik-asik muter-muter di radio mobil tersebut, tiba-tiba aja ada suara pruk, itu jatuh persis di depan mobilnya. Dan karena suara tersebut sangat keras, otomatis si Agnes ini kan langsung menyalak ya, maksudnya langsung, ih apaan? Dan ketika pandangan si Agnes ini menyapu ke arah depannya, Agnes melihat sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Kalian tahu nggak dia ngeliat apa? Jadi di atas kap mobilnya si Agnes itu posisinya ada anak perempuan, mungkin usianya sekitar 6-7 tahunan lah. Itu lagi tengkurap gitu loh di atas kap mobilnya. Tiba-tiba aja gitu posisinya tengkurap gini. Tapi si Agnes ini lagi ngeliatin gini, pelan-pelan anak itu kayak turun gitu loh, turun gitu dari kap mobilnya, kemudian berdiri persis di depan moncong mobilnya si Agnes. Dan waktu itu Agnes masih diem, maksudnya dia masih memperhatikan, ini anak siapa gitu, kok tiba-tiba main di atas kap mobil saya. Waktu itu pikirannya si Agnes masih mikir bahwasanya itu anak mungkin keluar dari mobil mama papahnya mungkinnya, kemudian tiba-tiba main di atas kap mobilnya. Dan ketika kemudian anak tersebut berdiri di depan mobilnya si Agnes, anak tersebut itu senyum sambil sambil dada-dada gitu. Dan waktu itu kalau kata Agnes sih nggak serem sama sekali. Itu anak benar-benar cantik kok. Penampilannya kayak anak-anak kota gitu loh. Rambutnya panjang, warnanya nggak hitam sih rambutnya. Lebih ke kayak coklat tapi coklat tua banget. Rambutnya panjang, rapi gitu, dia pakai bando. Dan yang paling diingat sama Agnes pada saat itu adalah anak tersebut menggunakan gaun, menggunakan dress gitu ya. Kemudian motif dari gaunnya itu adalah buah strawberry. Dan kalau kata Agnes ya, itu gaunnya benar-benar kelihatan kayak gaun mahal gitu. Kayak gaun branded, oke? Jadi bukan kayak gaun yang kelihatan murah atau gimana. Makanya pada saat itu si Agnes berpikir bahwasanya itu anak mungkin baru keluar atau kabur dari mobil orang tuanya terus main ke atas kap mobilnya dia. Karena benar-benar soalnya kelihatan anak kota. Dan posisi diamnya si Agnes itu bertahan sampai kemudian anak perempuan itu dadah-dadah kemudian lari aja gitu. Dan ketika lari, si Agnes ini nggak sempat ngelihat kemana anak itu lari, karena waktu dia lari itu ada suara pintu yang kebuka dari samping sebelah mobilnya gitu. Jadi cekrek gitu kan ya. Dan waktu itu si Agnes ini nengok, ketika nengok dia ngeliat Rani masuk. Sementara si Anya itu masuk melalui jok belakang. Dan waktu dia tahu bahwasannya si Rani dan juga si Anya ini udah masuk dalam mobilnya kan, si Agnes ini kayak lupa dengan kejadian sebelumnya. Maksudnya kayak, oh ya udah itu anak udah lari, mungkin udah balik sama orang tuanya. Dan pada saat itu fokus dia udah berpindah nih sama kedua temannya. Pada intinya Agnes bilang malam hari itu dia nggak mau mikirin yang macem-macem lah, karena kan itu hari ulang tahunnya dia nggak pengen merusak suasana atau vibes yang ada di
sekitar dia dan juga teman-temannya. Dan rombongan Agnes beserta teman-temannya itu sampai di mall tempat dimana mereka janjian itu sekitar jam 7:30 malam. Suasana memang agak macet, cuman untungnya memang jalan yang dilalui Agnes waktu itu nggak terlalu padat macetnya. Dan ketika sampai di mall tersebut, si Agnes ini langsung nyari parkir nih ya. Nyari parkir, dia masuklah ke parkiran basement yang ada di mall tersebut. Dan satu hal yang sebenarnya pada saat itu membuat si Agnes ini kayak ngerasa agak sebel ya, karena ketika dia sampai, dia udah parkir nih, dia tuh masih harus menunggu sekitar 10-15 menitan lagi. Temen-temennya yang berada di rombongan mobil yang satunya nih, itu sama sekali belum muncul di sana. Dia itu adalah tipe-tipe orang yang sangat tepat dengan waktu. Dan Agnes ingat benar ketika dia memarkirkan mobilnya di basement tersebut, ada sebuah pilar di dekat di dekat mobil dia parkir itu tulisannya sebut saja angkanya adalah B4. Dan pada saat itu posisinya sepi mobil ya, mungkin karena udah malam juga. Jadi di bagian kanan dan kirinya si Agnes, mobilnya si Agnes ini nggak ada mobil lain yang terparkir. Hanya ada satu mobil yang terparkir, mobil SUV warna hitam, itu persis menghadap dengan mobilnya si Agnes. Jadi ketemu moncong gitu mobilnya. Hanya dipisahkan jalan aja untuk mobil lewat lalu lalang gitu. Dan waktu itu Agnes yakin sekali bahwasanya di dalam mobil SUV yang terparkir di depan mobilnya itu nggak ada orangnya. Kan kacanya kelihatan ya. Jadi pada saat itu si Agnes ini posisinya dia masih ada di dalam mobil karena dia kan bete ya. Dia bete dan dia nggak mau nunjukin lah rasa betenya itu kepada kedua temannya yang lain. Jadi dia memutuskan untuk yaudahlah gue nunggu di dalam mobil ya. Sementara si Anya dan juga si Rane ini memutuskan untuk nunggu di luar. Jadi mereka kayak ngobrol-ngobrol gitu di luar mobilnya si Agnes. Dan waktu itu si Agnes juga sebenarnya nggak terlalu inget dia lagi ngeberesin apa gitu ya di dalam laci yang ada di mobil itu loh. Dia lagi ngeberesin sesuatu di sana hingga kemudian dia ini dikagetkan dengan suara klakson yang sangat keras. Memang bunyinya cuma sekali tapi ngagetin. Jadi kayak gitu. Dan waktu itu yang kaget bukan cuma Agnes, Anya dan Rani juga kaget karena mereka kan juga posisinya dekat dengan mobil tersebut. Dan waktu itu si Agnes tuh langsung duduk, dia langsung duduk tegak kan, maksudnya memastikan itu mobil siapa yang klakson keras-keras banget. Dan ketika Agnes melihat ke depan gitu ya, di sekitaran tempat dia parkir, itu nggak ada mobil yang keluar ataupun masuk gitu. Satu-satunya mobil yang ada di sana ya mobil SUV hitam itu. Dan sen dari mobil SUV hitam itu nyala. Jadi kayak gitu bagian kanan dan kirinya. Dan nyalanya tuh bukan nyala alarm yang jarak jauh gitu ya, bukan. Jadi nyalanya tuh benar-benar kayak itu ada mungkin sekitar 1-2 menitan kata si Agnes. Dan bunyi klakson yang dia dengar itu dia yakin banget itu suara klakson, bukan suara alarm dari jarak jauh juga. Jadi ketika mendengar suara klakson tersebut berbunyi padahal di dalam mobil tersebut nggak ada orang sama sekali, otomatis si Anya dan si Rani kan kayak langsung agak panik gitu ya. Mereka agak pucet lah dengan hal tersebut. Akhirnya pelan-pelan gitu mereka ya berusaha untuk menenangkan diri mungkin ya. Pelan-pelan mereka masuk lagi ke dalam mobilnya si Agnes, kemudian duduk sambil ngedengerin itu suara sen mobil itu masih nyala. Jadi kalau sen nyala di tengah suasana yang hening kan kedengeran ya kayak gitu. Nah di situ tuh si Agnes, Anya dan juga si Rani nungguin suara sen tersebut sampai mati benar-benar hanya di dalam mobil. Dan kalian perlu ingat, meskipun rasanya agak panik dan juga agak bingung ya, si Agnes ini ya menguatkan hatinya supaya bisa ngelihat dia ngelongok gitu ya melalui kaca depan mobil SUV yang terparkir di depannya yang bunyi klakson tersebut. Dia mastiin lagi, itu beneran gak ada orang kan? Maksudnya dia takut kena prank juga, tapi Agnes yakin pada saat itu gak ada orang sama sekali. Hingga kemudian mungkin sekitar 1-2 menitan, mobil tersebut sennya nyala terus kan. Agnes, Anya, Rani nungguin gitu dengan muka pucat mereka. Maksudnya mereka juga sebenarnya gak mau kepikiran yang macem-macem, tapi ya gimana lagi hal tersebut terjadi di depan mata mereka. Nah ketika kemudian sen dari mobil tersebut berhenti, mati gitu kayak mati total gitu ya. Akhirnya waktu itu si Agnes ngomong gini, udah mati, ayo kita keluar. Dan kata Agnes ketika mereka bertiga ini keluar, jadi mereka bertiga ini benar-benar berusaha untuk serempak ngebuka pintu mobil, cetek gitu. Dan ketika mereka udah keluar dari mobil, lari mereka nyari pintu terdekat dari basement yang menuju ke lantai si mall tersebut. Dan Agnes bilang ya, ketika mereka bertiga sudah berada di dalam bangunan mall, ya masih lumayan rame lah suasananya pada saat itu. Sebenarnya vibes yang ada di antara mereka bertiga itu sebenarnya kayak udah berubah loh. Kerasa lah agak berubah. Karena memang kelihatannya si Anya dan Rani ini meskipun pura-pura nggak kepikiran, tapi muka mereka tuh kayak masih ada pucet-pucet takutnya gitu loh. Ya begitu juga dengan Agnes, cuman si Agnes ini masih berusaha untuk tidak mengungkit hal tersebut, nggak mau membicarakan hal tersebut dulu ya, karena takutnya ngerusak suasana hari ulang tahunnya. Dan di dalam mall tersebut, Agnes dan juga kedua temannya
itu masih nungguin rombongan temennya yang lain, yang di mobil yang lain gitu ya. Kapan sih kira-kira mereka datang, kok jam segini masih belum datang gitu. Ngebela-belain nggak makan dulu, mereka ngebela-belain nggak kemana dulu, karena memang pengen nunggu teman-temannya yang lain supaya mereka bisa sama-sama. Dan karena Agnes merasa mereka sudah cukup lama nunggu, akhirnya si Agnes ini memutuskan untuk nelfon salah satu dari temennya yang ada di rombongan mobil lain tersebut. Dan waktu itu memang Agnes ini bilang dia agak ngerasa kesel ya, mungkin karena dia lagi ngerasa sensitif juga kali hari itu, dia kan lagi menstruasi. Ketika kemudian Agnes ini dengar temennya yang ditelepon dia waktu itu agak mengeluh dengan perjalanan yang mereka harus lewati di malam hari itu. Jadi waktu itu temennya tuh bilang gini, Agnes ini gimana ya, udah kemalaman deh kayaknya, gue terjebak macet, ntar kalau misalkan kemalaman gue pulangnya juga susah. Agnes tuh kayak ngerasa temennya itu pada saat itu ya, kok kayak gak ada effort banget sih. Gue kan pengen ngerayain hari ulang tahun gitu, hari ulang tahun gue cuma setahun sekali, kita jarang bisa ketemu, tapi mereka baru menempuh perjalanan segitu aja ngeluhnya udah bukan main. Jadi ngomongnya tuh udah macem-macem gitu kalau kata si Agnes. Gue takut dimarahin orang tua gue takut kemalaman, ntar kalau begini gimana, kalau begitu gimana gitu. Jadi Agnes tuh ngerasa kayak, oh ya udah kalau misalkan lo keberatan, ya udah nggak usah kesini aja, nggak apa-apa kok gitu. Jadi pada akhirnya si Agnes ini kayak ngekat di tengah jalan, karena Agnes nggak mau ngerasa kayak apa ya, mereka itu datang karena terpaksa. Dan ketika si Agnes ngomong kayak gitu sama temannya, maksudnya kayak ya udah pulang aja, nggak apa-apa deh, nggak usah jadi kesini. Mungkin kepengennya si Agnes ya namanya dia lagi ulang tahun kan, pengennya si Agnes mungkin temennya tuh ngomong gini, nggak apa-apa Nas, gue usahain, gue pasti datang ke sana, mungkin kepengennya begitu. Tapi pada kenyataannya waktu itu temennya justru bilang, oh yaudah deh kalau gitu, dan langsung dimatiin teleponnya. Dan waktu itu kata Agnes ketika dia mendapatkan respon yang seperti itu dari temennya, nangis dia. Jadi ketika selesai nelfon dia nangis sesenggukan, sampai-sampai si Rani dan si Anya ini kayak nepuk-nepuk dia supaya dia nggak nangis lagi. Dan sekitar jam 8.15 si Agnes ini ngajak teman-temannya makan di sebuah restoran sushi yang ada di mall tersebut. Dan ketika mereka makan, si Agnes ini mendapatkan satu kejutan yang cukup manis lah dari si Anya dan juga si Rani. Jadi Anya dan Rani ini sempat pamit sebentar gitu. Mereka ternyata membeli sebuah kue kecil, jadi kayak kue sus sebenarnya. Kemudian ditancepin lilin kecil gitu. Sederhana sebenarnya, bukan kue ulang tahun, bukan kue tart, enggak. Tapi kesannya kalau menurut si Agnes itu sangat membahagiakan dia ya, yang tadi abis nangis. Jadi waktu itu si Anya dan juga si Rani ini sempat nyanyi happy birthday gitu kan kepada temannya. Kemudian si Agnes juga niup lilinnya, orang-orang yang ada di restoran juga ikut tepuk tangan. Jadi ya sedikit terobatilah rasa kecewanya tadi dengan teman-temannya yang lain. Dan setelah selesai makan itu udah lumayan agak malam sih ya, cuman mall memang belum tutup pada saat itu kata si Agnes. Jadi waktu itu si Rani dan juga si Anya ini punya ide lah, ini kira-kira kita ngapain lagi ya sekiranya biar kita bisa ngabisin waktu lah sampai tengah malam, kita kan jarang ketemu, jarang menghabiskan waktu barengan. Jadi waktu itu mereka ini sepakat, oh yaudah kita nonton bioskop aja, kebetulan di lantai atas ada bioskop. Dan sebenarnya pada saat itu si Agnes juga nggak tahu ya mereka mau nonton film apa, karena si Agnes ini nggak terlalu update nih dengan hal-hal seperti itu. Jadi ketika kemudian mereka ini sepakat untuk nonton bioskop kan, karena si Agnes ini merasa si Rani ini anaknya jauh lebih update, pada akhirnya si Agnes ini memberikan tugas kepada Rani, udah deh lo aja yang milih film, terserah film apa, beliin tiket buat kita bertiga, nanti Agnes dan juga si Anya ini yang kebagian tugas untuk ngebeli kayak popcorn, kayak minuman soda, pokoknya makanan mereka untuk di dalam nanti. Jadi pada saat itu si Agnes ini cuma ngasih uang aja kepada si Rani, biarin dia yang beli semua tiketnya gitu ya untuk dia, Anya dan juga Rani. Ketika Agnes dan juga Anya ini sudah selesai membeli popcorn, membeli makanan, minuman lah segala macem, akhirnya kan mereka ini nyamperin si Rani kan, dia udah selesai beli tiket. Kemudian si Rani bilang, kita nonton film ini sekarang gitu. Dan ternyata ketika si Agnes tahu film apa yang dipilih sama si Rani, itu adalah film yang bergenre horor. Kalau kata si Rani sih, itu film horor yang lagi viral di tahun itu. Dan waktu itu si Agnes nih kayak agak kaget ya, maksudnya kayak si Agnes sih sampai bilangin, ada gila-gilanya malam kayak gini milih film horor. Cuma waktu itu si Rani nanggepinnya gini, ya nggak apa-apa sekalian latihan denyut jantung. Dan waktu itu si Agnes ingat banget si Anya sempat bilang seperti ini ketika dia tahu ya film pilihan mereka itu apa. Nanti kan filmnya selesainya tengah malam loh. Nanti semisal kita pulang terus mall ini udah
sepi, serem amat gak sih kalau kita habis nonton film horor? Nah waktu itu si Agnes bilang gini sama si Anya, dah gak usah percaya sama hal-hal yang gituan. Dan jadilah pada saat itu karena memang film horor yang mereka pilih itu diputar sekitar jam setengah 10-an lah ya kalau kata si Agnes. Akhirnya pada saat itu ada sisa waktu sekitar 15 menitan buat mereka masuk ke studio. Akhirnya mereka nunggu dulu lah, duduk barengan di sofa yang ada di depan-depan studio bioskop gitu. Dan waktu itu memang si Agnes ini mesen popcornnya nggak kira-kira. Jadi mereka ini benar-benar mesen ember popcorn yang gede itu mesen 3, kemudian minuman sodanya juga yang ukuran besar. Jadi memang agak ribet ngebawa ke sana dan ke sininya. Dan nggak tahu kenapa ketika mereka bertiga ini sedang menunggu untuk masuk ke dalam studio, si Agnes ini ngerasa pengen pipis. Jadi kan waktu itu dia berpikirnya ya udahlah saya pipis aja dulu daripada nanti misalkan udah masuk studio malah pengen pipis. Akhirnya dia pada saat itu izin lah sama si Rani dan juga si Anya, gua mau ke kamar mandi dulu sebentar, nitip gitu. Jadi pada saat itu ember popcornnya dia sama minumannya emang dititipin sama teman-temannya. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah film yang akan mereka tonton pada saat itu adalah film dengan jadwal terakhir. Jadi setelah film tersebut selesai diputar, udah nggak ada film lain lagi. Jadi bisa kalian bayangkan bahwasannya pada saat itu bioskop juga suasananya itu udah nggak rame-rame amat. Bahkan rasa sepi di bioskop tersebut juga dirasakan oleh Agnes ketika dia berjalan melalui lorong menuju ke kamar mandi bioskop. Kalian kan pasti pernah ke bioskop kan? Kalau misalkan kita mau ke WC, ada beberapa lorong yang harus kita lewati dong. Nah, waktu itu kalau kata Agnes, dia nggak ngelihat orang sama sekali. Jadi dia nggak berpapasan, nggak ngelihat orang yang lagi duduk-duduk. Tapi waktu itu ya udahlah, si Agnes nggak mau ambil pusing dengan suasana tersebut karena memang si Agnes bilang dia sendiri pada saat itu ya, dia adalah tipe-tipe orang yang sangat tidak percaya dengan hal-hal gaib. Dia sangat skeptis dengan segala sesuatunya. Bahkan dia cenderung termasuk orang yang agak ngejek kepada orang-orang yang mengaku bisa melihat dunia lain. Dan itulah yang ingin Agnes perbaiki pada saat ini. Kata Agnes, dia minta maaf lah kalau misalkan zaman dulu dia sempat menjadi orang yang agak sompral dengan hal-hal gaib gitu ya, agak nantangin dengan hal-hal yang gaib. Makanya mungkin pembelajaran dari kisah ini sangat dia ingat dan selalu dia simpan di dalam memorinya. Kembali ke cerita, ketika kemudian si Agnes ini sudah sampai ke kamar mandi, karena udah kebelet, dia kan langsung masuk ke dalam salah satu bilik yang ada di kamar mandi. Dan Agnes ingat banget ketika dia masuk ke salah satu bilik tersebut, bilik yang lainnya yang ada di bagian kanan dan kiri, itu posisi pintunya pada kebuka. Otomatis kalau pintu terbuka artinya nggak ada orang toh. Dan ketika kemudian Agnes ini pipis, dia kan lagi menstruasi ya, jadi dia sekalian mengganti pembalutnya pada saat itu. Dan ketika kemudian dia sudah selesai memakai pembalutnya, dia sudah rapih lah gitu ya, keadaannya dia udah siap mau keluar dari bilik tersebut. Si Agnes ini kayak dengar ada orang nge-flush air dari bilik yang ada di sebelahnya. Kan kalau misalkan di dalam kamar mandi posisinya sepi, otomatis kalau ada orang nge-flush kan pasti kedengarannya. Dan waktu itu si Agnes cuma mikir gini, oh berarti ada orang yang masuk nih ke bilik sebelah ketika si Agnes sudah masuk ke dalam biliknya. Karena kan sebelum si Agnes ini masuk ke kamar mandi, dia ngeliat semuanya kosong. Dan lagi-lagi Agnes nggak berpikiran apa-apa, dia nggak curiga lah, namanya kamar mandi umum kan. Tapi ketika kemudian si Agnes ini keluar dari kamar mandi, set gitu, kalian perlu ingat jaraknya hanya beberapa detik paling ya dari suara flash yang dia dengar, kemudian dia keluar dari pintu biliknya. Dan ketika si Agnes keluar dari pintunya, mungkin dia hanya spontan aja lah ya, refleksnya dia karena sebelumnya dia mendengar suara flash dari bilik yang ada di sebelahnya. Nengoklah si Agnes, dan waktu itu pintu yang ada di sebelahnya, pintu bilik kamar mandi yang ada di sebelahnya itu kebuka. Jadi maksudnya gini loh, dalam logikanya si Agnes kan harusnya gini, ketika dia sudah rapi, dia sudah siap nih mau keluar dari bilik, kemudian baru ada orang nge-flash di sebelahnya. Harusnya ketika dia keluar, karena itu jaraknya cuma beberapa detik doang, cuman ketika dia pengen ngebuka pintunya doang, harusnya kan orang yang baru saja nge-flash tidaknya masih punya waktu lah mungkin ya setengah menit lah untuk beberes gitu kan, untuk pakai tisu atau segala macam baru kemudian dia keluar. Tapi pada saat itu yang Agnes lihat adalah pintu tersebut sudah terbuka dan gak ada orang sama sekali. Nah sebenarnya di saat tersebut si Agnes ini udah agak ngerasa remang-remang nih bulu kuduknya karena dia ngerasa sendirian di sana. Karena kalau kata Agnes gini, seberani-beraninya orang, seskeptis-skeptisnya orang kalau dihadapkan dengan situasi tersebut, apalagi dia sendirian ya, itu pasti adalah merindingnya, bohong kalau enggak. Tapi waktu itu si Agnes ini kayak masih berusaha, oh mungkin emang ngebut aja gitu kali orangnya ya, sebelum saya keluar mungkin dia udah keluar duluan gitu. Jadi si Agnes ini benar-benar nggak mau mensugesti dirinya dengan hal yang macam-macam. Jadi waktu itu si Agnes ini pergilah ke cermin. Jadi kan kalau misalkan di kamar mandi itu di sini bilik WC, di depannya pasti ada cermin yang lebar itu kan, ada wastafelnya juga. Nah waktu itu si Agnes ini berkaca lah di sana. Ada satu hal yang membuat si Agnes ini agak ngerasa kesel adalah ketika dia bercermin, dia mendapati wajahnya tuh jadi di bagian bawah matanya tuh kayak ada item-item bekas maskara yang luntur.
Mungkin karena dia nangis tadi kan, dan dia sempat ngedumel katanya ketika dia bercermin kan, ini gimana sih si Anya sama si Rani nggak ngasih tahu kalau maskara saya luntur gitu. Maksudnya dia kan malu ya, dia jalan kemana matanya luntur begitu, nggak dikasih tahu sama temennya. Jadi sambil ngerapihin tuh dia sambil ngoceh-ngoceh. Dan kalian harus tahu kalau misalkan kita berdiri di depan cermin, otomatis apa yang ada di belakang kita akan terlihat dengan jelas gitu kan ya. Apalagi pada saat itu cermin yang ada di depannya si Agnes itu lebar. Nah, ketika kemudian si Agnes ini lagi touch up, dia akan selalu membawa press powder dan juga lipstick lah di dalam tasnya. Ketika pada saat itu si Agnes ini mulai memakai riasannya lagi gitu, merapihkan riasannya lagi, gak tahu kenapa tiba-tiba aja gitu spontan si Agnes ini kayak ngerasa ada sesuatu yang memperhatikan dia, kayak ngintip dia gitu ya, yang asalnya dari belakangnya dia, persis di bilik di mana dia tadi mendengar ada suara air yang di flush, toilet yang di flush. Dan kalian kalau ngerasa diperhatiin sama orang kan pasti kayak ada feeling-feelingnya gitu kan. Jadi waktu itu si Agnes ini kayak sempet agak berhenti. Dia nengok dari cermin ya, dia nggak ada orang sama sekali gitu. Dilanjutin lagi lah dia touch up, sumpah merinding. Dan pada saat itu dilanjutin lagi lah dia touch up, dia pakai maskara gitu kan ya. Kemudian perasaannya, garis bawahi, perasaannya si Agnes antara yakin dan tidak. Ketika kemudian si Agnes ini kan lagi pakai maskara gini, otomatis dia lagi megang mata dong. Karena dia ngerasa lagi diperhatiin lagi, jadi matanya tuh langsung begini nih, langsung turun ke pojok cermin gitu. Jadi kan pantulannya kelihatan. Pada saat itu dia kayak ngelihat ada sepasang mata. Jadi kayak misalkan ini dinding dari bilik, jadi kayak begini, ngelihat si Agnes dari cermin. Tapi itu cuma sepersekian detik doang. Ketika apa yang dilihat itu, ya Allah, merinding sampai ke muka. Lin. Dan ketika sosok tersebut kayak sadar kalau misalkan si Agnes ini ngeliat dia sedang mengintip si Agnes, jadi dia tuh langsung begini, langsung hilang. Jadi memang hanya sepersekian detik aja, makanya si Agnes ini kayak antara yakin nggak yakin dengan apa yang dia lihat. Dan ketika melihat hal tersebut, otomatis jantungnya si Agnes ini kan kayak duk, enggak, ini bukan orang ini gitu. Jadi waktu itu dia cepet-cepet masukin bedaknya, dia masukin alat riasnya ke dalam tas lagi gitu kan ya. Dia masukin itu bahkan dia sambil jalan karena dia buru-buru, dia udah merinding badannya. Dan ketika kemudian si Agnes ini sampai di depan pintu utama dari WC, maksudnya pintu keluar masuknya kita ya, pada saat itulah tiba-tiba pintu tersebut kayak brak, nutup. Jadi kan pintunya tuh dibukanya, kalau kita mau buka pintu kamar mandi tersebut, harus kalau misalnya kita dari dalam ya, dari dalam itu keluar. Jadi ketika pintu tersebut tertutup, di hadapannya si Agnes secara langsung, itu posisinya dari luar ke dalam. Dan waktu itu tentu saja si Agnes ini ngerasa kaget. Maksudnya kayak, hah? Apaan? Apalagi? Gitu. Dia sampai berdiri aja, bengong. Dia kayak nggak ngerti apa yang terjadi sekarang. Dan waktu itu kata Agnes, tangan dia sampai gemeteran. Dan ketika si Agnes lagi bengong gitu, kayak lagi bertanya-tanya di dalam hatinya, dia kayak dengar ada suara anak perempuan ketawa. Tapi ketawanya tuh bukan ketawa serem kalau kata Agnes. Jadi ya kayak anak kecil aja gitu ketawa, gimana sih kalau lagi main gitu. Dan pada saat dia mendengar suara tersebut, otomatis si Agnes ini langsung shock, dia panik, dibukalah pintu tersebut. Dan untungnya pintu itu nggak ngekunci. Jadi Agnes langsung lari dari kamar mandi. Agnes pada saat itu langsung menghampiri kedua temannya ya, Anya dan juga Rani yang masih duduk di tempat yang sama. Cuma waktu itu si Agnes itu kayak cuma langsung duduk aja gitu di sofa yang ada di antara mereka, diem. Dia nggak mau cerita apa-apa karena sekali lagi dia nggak mau bikin teman-temannya takut. Hanya saja memang di dalam hati dan pikirannya si Agnes itu kayak kayak mikir gini loh, kok saya dari berangkat di pom bensin, lahan parkir, sekarang di kamar mandi, kok saya kayak lagi dihantuin terus gitu. Kenapa? Ada apa? Dan Agnes yakin benar apa yang dialami dia tuh nggak halu. Itu yang harus digarisbawahi, dia nggak halu sama sekali. Dan singkatnya film pun dimulai, mereka bertiga masuk ke dalam studio ya. Nah, posisi duduk mereka adalah gini. Kan kalau studio film biasanya ada dua part gini ya. Nah, pada saat itu si Agnes dan teman-temannya duduk di part bagian kanan. Part bagian kanan ya. Mereka kan bertiga. Yang pada saat itu si Anya itu duduk paling pinggir deket tangga. Kemudian di sebelahnya Anya ada si Rani. Kemudian di sebelahnya si Rani baru si Agnes. Dan kata si Agnes di sebelahnya itu kosong. Full benar-benar kosong kursinya. Di row tersebut, katakanlah itu row E misalkan. Itu row E itu kosong. Cuman ada benar-benar cuma mereka bertiga. Dan memang suasananya di dalam studio tersebut itu nggak terlalu rame. Jadi setengahnya pun kalau kata Agnes tuh nggak ada sama sekali. Jadi kalian bisa bayangkan ya bagaimana suasananya pada saat itu. Dan kata Agnes dia berusaha untuk melupakan
melupakan semua kejadian yang sudah terjadi pada diri dia malam hari itu. Dia berusaha untuk fokus nonton dengan film yang tersaji di hadapannya. Karena memang filmnya serem sih serem. Cuma menurut dia pada saat itu apa yang baru saja dialami dia tuh jauh lebih serem. Karena dia mengalaminya langsung. Bahkan kalau kata Agnes, saking dia kepikirannya, dia sampai nggak nyentuh popcorn dan juga minumannya pada saat itu. Mungkin sekitar 20 menitan lah ketika film yang dia tonton itu diputar. Sementara si Anya dan si Rani kan udah nom gitu terus lah. Dan kemudian mungkin sekitar 30 menitan lah berlalu gitu ya. Agnes ini bilang dia ngerasa mulai ngerasa lapar gitu, dia pengen ngemil. Nah waktu itu karena dia punya popcorn, jadi gini, posisi popcornnya itu agak dia letakkan di samping, jadi dia megangnya tuh gini, bukan di depan gitu ya, jadi dia megangnya tuh gini. Dia pengen ngambil popcornnya nih, matanya kan lurus ke depan nih ke layar, dia pengen ngambil gini popcornnya. Dan ketika tangannya si Agnes ini sudah masuk ke dalam ember popcornnya, pada saat itu Agnes merasakan tangannya bersentuhan dengan tangan yang lain dan rasanya sangat dingin. Otomatis pada saat itu kaget dong si Agnes, karena dia tahu di sebelahnya tuh kursi kosong, nggak ada orang lain di raut tersebut kecuali mereka bertiga. Dan ketika tangannya bersentuhan dengan tangan yang tidak dia ketahui itu tangan siapa, jeritlah si Agnes kan kayak kayak gitu. Nah ketika si Agnes menjerit, otomatis orang yang ada di sekitar dia yang juga nonton waktu itu kayak langsung ngeliatin ke Agnes semua kan, kayak kenapa nih orang ngejerit, termasuk juga si Anya dan si Rani. Jadi waktu itu si Anya dan Rani ini memastikan kepada si Agnes, kenapa? Dan waktu itu si Agnes cuma bilang, enggak apa-apa, sorry gitu. Karena gini ya kalau kata Agnes, dia kan dulu orang skeptis, dia nggak pernah mempercayai dengan hal-hal gaib. Ketika kemudian dia mengalami hal tersebut, kemudian pengen cerita nih sama orang yang bertanya, dia tuh takut diejek juga gitu kayak dia dulu. Kan dia selalu ngejekin orang nih, alah percaya sama yang namanya hantu, sama yang namanya setan gitu. Dia takut digituin juga, makanya ketika dia ngalamin dia diem aja, nggak berani cerita. Dan Agnes bilang dia yakin dia bersentuhan dengan tangan orang dan tangannya rasanya dingin. Kalau misalkan kalian bilang dia halu, dia apa, enggak, Agnes yakin banget dia nggak ngantuk pada saat itu, dia benar-benar lagi seger-segernya. Dan kalau misalkan kita nonton film nih, walaupun lampunya dimatiin, tapi kan adalah ya berkas-berkas yang membuat kita bisa melihat orang gitu di sebelah kita atau dari mana. Nah waktu itu si Agnes juga setelah dia selesai menjerit gitu ya, kaget gitu kan, dia diem dulu nih, diam sambil natap ke depan terus. Dia belum berani nengok ke sebelahnya, dia belum berani. Cuma pada saat itu dia penasaran juga, maksudnya apa jangan-jangan ada yang pindah duduk tapi saya nggak ngeliat apa gimana gitu kan. Dan waktu itu karena ngerasa penasaran tadi, akhirnya si Agnes ini ngambil handphone yang ada di kantong celana dia. Waktu itu handphone dia kan udah ada senternya ya, dia nyalain lah senternya, dia diem-diem nyalain senter tuh maksudnya biar nggak ditanyain lagi sama si Anya dan Rani yang lagi fokus banget nonton film. Dia nyalain, dia sorot gini nih ke sebelahnya. Dan tahu nggak dia ngeliat apa? Jadi ketika dia nyorot senter ke arah persis di sebelahnya, di kursi kosong yang ada di sebelahnya, itu ada anak perempuan yang tadi dia lihat di pom bensin. Anak perempuan yang tahu-tahu ada di kap mobilnya dia ya, yang rambutnya panjang, yang memakai gaun bermotif stroberi. Jadi ketika lampu senter tersebut nyorot nih ke anak perempuan tersebut, si Agnes ini kan kayak pengen jerit lagi, cuman dia bisa nahan pada saat itu. Dan anak tersebut cuma ngasih isyarat gini sama Agnes, jangan berisik. Dan Agnes bilang pada saat itu dia juga nggak tahu harus menganggap anak perempuan itu apa. Kalau dibilang hantu tapi dia terlihat sangat nyata, tapi kalau dibilang anak-anak, maksudnya anak manusia gitu ya, kok dia bisa muncul dimanapun tanpa sepengetahuannya si Agnes gitu. Jadi kayak tahu-tahu ada di sana, tiba-tiba ada di situ gitu, tanpa kelihatan lewat dulu. Tapi pada saat itu karena si Agnes ini sekali lagi orangnya adalah orang yang sangat-sangat logical, dia nggak bisa menerima segala sesuatu yang bersifat gaib, mistis segala macam. Waktu itu dia cuma berpikir gini, oh mungkin dia sama orang tuanya juga lagi nonton di studio yang sama, cuma karena saking nakalnya anak ini, mungkin tiba-tiba dia ngelompatin kursi gitu ya, kemudian pindah di sampingnya si Agnes gitu. Meskipun secara logika juga nggak mungkin kalau ada orang ngelompatin kursi si Agnes nggak sadar ya, cuman kan pada saat itu si Agnes berusaha untuk membenarkan lah segala pikiran logiknya. Jadi waktu itu meskipun si Agnes masih menganggap anak yang ada di sebelahnya itu adalah manusia, si Agnes ini ada rasa serem-seremnya juga, karena dia ngerasa ini anak kayaknya creepy banget nih anak nih. Karena kalau kata Agnes ya, ketika dia nonton film yang ada di depannya, dalam adegan-adegan tertentu yang seharusnya itu adalah adegan yang serem, anak tersebut malah ketawa. Jadi kalau misalkan ada adegan yang berdarah-darah atau ada adegan orang yang ketakutan dikejar hantu gitu ya, itu anak malah ketawa. Jadi kayak
anak kayak gitu. Jadi si Agnes tuh kan kayak ngerasa, ini anak kenapa kok aneh banget gitu. Jadi selama nonton, kata Agnes, dia pegangan tangannya si Rani tanpa berani cerita apapun. Bahkan si Agnes membiarkan ember popcornnya yang waktu itu masih penuh, yang belum disentuh dia sama sekali, itu dia gelekin aja tuh di sebelah kursinya. Karena dia takut nanti kalau misalkan dia ngambil popcorn lagi, tangannya lagi-lagi bersentuh dengan tangan misterius tadi. Dan apakah tangan yang tersentuh oleh si Agnes tadi itu adalah tangan dari anak perempuan tersebut? Wallahu alam, Agnes juga nggak tahu. Tapi yang jelas kalau kata Agnes, selama dia nonton film dan dia tahu ada anak tersebut di sebelah dia, di kursi tersebut ya, Agnes ini kan diam-diam memperhatikan gitu, sambil ngelirik ekor matanya. Itu dia ngeliat itu anak bandelnya bukan main, jadi kayak anak-anak yang istimewa gitu loh, kayak hiperaktif banget. Dia guling-guling di kursi, dia lompat-lompat. Dan anehnya kalau kata Agnes pada saat itu, kenapa nggak ada orang yang ngerasa terganggu dengan tingkah nakal anak itu? Itu aja yang bikin si Agnes agak ngerasa aneh. Dan akhirnya waktu yang sangat menyiksa bagi Agnes itu selesai ya, ketika kemudian film yang dia tonton bersama kedua temannya itu sudah selesai lah intinya, lampu sudah mulai dinyalakan, udah mulai terang gitu kan ya. Dan ketika si Agnes pengen bangun, dia kan pengen cepet-cepet pergi dari studio itu, dia kan sempat nengok ke sebelah. Itu anak perempuan yang dari tadi awal film sampai akhir film itu ada di sebelahnya, ketika lampu nyala udah nggak ada. Dan yang lebih bikin jengkelnya adalah popcornnya si Agnes yang tadi dia taruh di sebelah itu udah tumpah berantakan kemana-mana. Padahal Agnes bilang dia yakin sekali dia nggak nyenggol, apalagi numpahin itu ember popcorn. Sama sekali nggak kesenggol sama Agnes, tapi kok bisa tumpah dan kececeran kemana-mana. Satu hal yang tidak bisa dimasukkan dalam logikanya si Agnes, si skeptis pada saat itu adalah, kalau misalkan anak itu adalah manusia, setidaknya Agnes pasti ngeliat dong kalau misalkan dia pergi keluar duluan dari row tersebut, keluar dari studio. Tapi selama mereka nonton itu nggak ada orang yang lewat di depan mereka, karena row mereka tuh nggak ada orang lain. Dan kalaupun misalnya anak tadi, let's say katakanlah dia lompat lagi nih ke kursi belakang, terus keluar gitu dari kursi belakang, turun keluar duluan gitu dari studio, si Agnes pasti lihat. Karena pada saat itu si Agnes tuh udah bener-bener fokus gitu, memperhatikan tingkah laku anak tersebut. Tapi waktu itu hanya sekejap mata aja, anak tersebut udah nggak ada di sebelahnya. Dan saat itulah si Agnes mulai kepikiran, oke, ini bukan orang ini bukan manusia ini gitu. Akhirnya ketika keluar dari studio, si Agnes ini ngegeret tangan dua temennya kan, sambil setengah berlari, ayo cepet balik gitu. Dan waktu itu si Anya dan si Rani sempat nanya, kenapa sih kok buru-buru gitu? Enggak apa-apa, udah ayo balik aja, udah cepet, udah malam. Dan seperti dugaan Agnes sebelumnya, bahwasanya film yang mereka tonton itu selesai pada dini hari ya. Dan waktu ketika mereka keluar dari bioskop, itu sebagian besar aktivitas yang ada di mall tersebut tutup. Jadi sudah lumayan gelap suasananya. Dan ketika keluar pun, kalau kata Agnes, dia cuma ngelihat ada beberapa karyawan bioskop aja lah yang mungkin pada saat itu bertugas untuk menutup atau mengunci pintu bioskop tersebut. Dan waktu itu arah pertama yang dituju oleh Agnes dan teman-temannya adalah arah dari eskalator yang sebelumnya mereka pakai ketika mereka naik ke lantai tempat di mana bioskop tersebut berada ya. Agnes nggak mau menyebutkan itu lantai berapa, karena kata Agnes nggak enak lah kalau misalkan nanti ada yang tahu itu mall apa, bioskopnya di mana gitu. Nah, ketika kemudian si Agnes dan teman-temannya ini berjalan ke arah eskalator tersebut, ternyata eskalatornya sudah dimatikan, jadi udah nggak bisa berfungsi lagi. Nah, waktu itu si Rani ini bilang, ya udah kita lewat lift aja yuk, lift kayaknya masih nyala. Jadi pada saat itu akhirnya ya udah Agnes dan si Anya setujulah dengan idenya si Rani, karena memang dari arah yang agak jauh di depan pintu lift itu lampunya masih nyala, jadi kelihatan ya lift tersebut masih beroperasi. Tapi memang untuk menuju ke lift tersebut, mau nggak mau Agnes dan yang lainnya tuh harus jalan muter gitu loh, jadi kayak agak jauh. Nah, ketika mereka kemudian berjalan ke arah lift tersebut, si Rani, Agnes, dan juga si Anya ini menemukan sesuatu yang cukup mengejutkan sebenarnya. Jadi ketika mereka berjalan nih, karena memang suasananya udah lumayan gelap nih, karena tenan-tenan toko-toko itu lampunya kan udah pada mati semua ya. Ketika mereka berjalan, si Rani nih pertama yang nemuin, itu anak lagi ngapain ya malam-malam kok ada di mall sendirian. Nah, ketika si Rani ngomong kayak gitu, otomatis Agnes langsung kayak tak gitu. Ngomongin anak perempuan lagi nih. Anak perempuan yang mana nih gitu. Karena dia udah parno. Dan bener aja ketika kemudian si Rani nunjuk, tuh, anak itu tuh. Agnes ini nengoklah ke arah yang ditunjuk sama si Rani. Waktu itu si Agnes beneran kaget, karena memang anak yang ditunjuk sama si Rani adalah anak yang tadi duduk di sebelahnya. Anak yang memakai gaun bermotif strawberry. Jadi pada saat itu posisinya kan ada satu pilar ya. Kalau mall itu kan banyak pilarnya ya yang gede-gede gitu. Nah, anak tersebut berdiri di belakang pilar sambil ngintip lagi.
ngintip mereka bertiga ini jalan. Dan waktu itu sebenarnya perasaan Agnes udah gak enak, karena dia kan sebenarnya udah agak curiga ini anak kayaknya bukan manusia deh, karena suka muncul di mana-mana gitu tanpa dia lihat. Tapi waktu itu karena si Agnes bilang, oh si Anya dan juga si Rani bisa ngelihat anak itu juga, berarti tuh anak bukan hantu dong gitu kan. Jadi ada kayak ya udahlah, berarti emang bukan hantu. Karena pada saat itu kata Agnes dia sempet berbisik gitu sama si Anya yang berdiri di sebelahnya, Anya ngelihat nggak anak itu? Dan waktu itu si Anya cuma gini doang, dia nggak ngejawab pakai kata-kata. Cuman setidaknya kan itu sudah mengkonfirmasi bahwasanya Anya, Rani juga ngeliat bahwa anak tersebut itu beneran ada. Dan akhirnya dengan alasan kemanusiaan yang sampai saat ini mungkin kalau diinget-inget kata Agnes itu dia sebel banget sama si Rani ya. Si Rani ini maksa si Agnes sama si Anya ini udah ayo disamperin gitu, kasihan anak kecil sendirian malam-malam di sini gitu. Kata si Agnes, emang si Rani nggak mikir gitu lagi kalau itu beneran anak manusia ngapain dia malam-malam gitu sendirian ada di mall gitu. Cuma ya namanya pada saat itu mereka masih sama-sama muda gitu, namanya solidaritas antar teman. Akhirnya si Agnes sama si Anya ini ikutin lah kemauannya si Rani, walaupun sebelumnya mereka agak adu argumentasi lah. Bahkan kalau kata si Agnesnya, temennya si Anya ini yang biasanya nurut gitu ya anaknya, jadi kalau diajak kemana-mana oh ya ayo gitu aja. Nah ketika si Rani mengajak mereka ini menghampiri anak perempuan tersebut, si Anya sempat bilangin, udah nggak usah Laran, udah kita putar balik aja, nggak apa-apa kita nurunin eskalator aja, nggak usah naik lift. Cuman waktu itu si Rani ini kayak bersikeras, jangan kayak gitu kok, tega sih sama anak kecil gitu. Dan akhirnya pada saat itu karena si Agnes nggak mau ngelihat kedua temennya ini sama-sama berantem gitu kan, karena hal yang nggak terlalu penting, akhirnya si Agnes ini nengahin lah, ya udah ayo samperin nggak apa-apa. Dan ketika Agnes, Rani, Anya berjalan gitu ya, mereka ini si Agnes sama si Anya ini pegangan tangan, dan yang jalan di depan itu si Rani nyamperin anak tersebut. Otomatis kan si Rani ya yang sampai duluan di hadapan anak perempuan tadi. Jadi waktu itu si Rani ini nanya gini, kamu sama siapa? Kok di sini sendirian? Dan waktu itu si Agnes ini dengar anak perempuan itu jawab gini, sama bapak sama ibu. Dan waktu itu si Rani nanya lagi dong, terus kemana bapak sama ibunya? Dan Agnes waktu itu ngeliat anak itu cuma ngegeleng gini. Dan setelah melihat anak tersebut menggeleng, si Rani ini ngomong gini lagi, oh ya udah kalau gitu ikut kakak aja yuk ke bawah, nanti nunggu ibu sama bapaknya di bawah aja sama bapak satpam. Nah waktu itu si Anya ini kayak langsung menyentak gitu ya. Si Agnes ini nggak pernah gitu, jarang-jarang ngelihat si Anya ini marah-marah. Udah dong Rani, kalau misalkan bapak sama ibunya nyarinya di sini gimana? Nanti ketakutan ngelihat anak yang nggak ada di sini gitu kan, nantinya khawatir gitu. Dan waktu itu Anya berantem lagi si Anya sama si Rani. Kok kayak gitu sih? Kok tega sih ya? Bla 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 segala macam lah, mengatasnamakan kemanusiaan lah si Rani ini. Dan sekali lagi karena si Agnes ini udah jengah ya, dia juga udah nggak betah ada di lantai tersebut. Jadi waktu itu si Agnes ini ngomong sama si Rani, ya udah ayo kita bawa ke bawah barengan naik lift, udah nggak apa-apa. Dan padahal sebenarnya kalau kata Agnes, salah satu alasan kenapa dia kemudian menengahi pertengkaran antara si Rani dan juga si Anya pada saat itu adalah ketika percakapan tersebut terjadi, si Agnes ini kayak samar-samar mulai mencium bau daging hangus yang terbakar. Jadi kayak ada angin semilir gitu di sekitar dia, yang kemudian kayak membuat si Agnes ini berada di sebuah ruangan yang pengap dan bau daging terbakar tadi. Itulah kenapa kemudian si Agnes ini pengen cepat-cepat supaya temennya nih udahlah ayo turun dah, nggak apa-apa kalau pengen dibawalah tuh anak. Dan kata Agnes ya, sebenarnya ketika dia berjalan menuju liftnya memang nggak terlalu jauh dengan pilar tempat di mana anak tadi bersembunyi. Ketika dia berjalan, si Agnes ini berjalan bersama kedua temannya, si Agnes ini udah ngerasa ini anak kenapa ngeliatin saya dulu ya. Sementara sama si Anya, sama si Rani enggak gitu, kayak biasa aja. Dan ketika suara denting pintu lift yang terbuka, jadi kalau lift kebuka kan ada suara ting gitu ya, itu terdengar menggema kalau kata si Agnes. Masuklah mereka. Jadi posisinya pada saat itu seperti ini. Kalian harus fokus. Yang masuk pertama adalah Agnes. Yang kedua adalah Anya. Yang ketiga dan keempat hampir berbarengan itu adalah Rani dan anak perempuan tadi. Dan posisi berdirinya adalah si Agnes itu dia berdiri di depan papan tombol lift itu loh. Sementara si Anya berdiri di belakangnya si Agnes. Oke, agak mojok. Nah, sementara si Rani itu berdiri di sampingnya Anya, agak mojok lagi. Nah, si anak kecil perempuan tadi itu lebih pojok lagi di sebelahnya si Rani. Jadi dia nyempil sendirian di sana. Dan kalau misalkan kita masuk ke dalam lift, kan ada ya, lift itu yang di dalam ruangannya itu dindingnya itu terbuat kayak semacam dari besi yang bisa memantulkan bayangan orang, kayak cermin gitu. Ada kan ya?
Nah, pada saat itu si Agnes dan yang lainnya masuk ke dalam lift yang modelnya seperti itu. Jadi mereka tuh kayak bisa ngaca aja dengan diri mereka sendiri. Dan ketika kemudian si Agnes ini mencet lah ya, basement gitu, tempat dimana mobil mereka diparkirkan, bengong dia sambil nungguin itu lift nyampe gitu. Dan itu kerasa loh, liftnya jalan turun. Agnes berani, maksudnya gini loh, dia benar-benar yakin itu jalan turun, nggak naik, nggak stuck, tapi turun ya. Jadi kayak kerasa gitu itu liftnya. Nah, ketika si Agnes kemudian nunggu sambil ngerasain gerakan lift itu ke bawah, kan dia nggak sengaja nih melihat ke arah anak perempuan tadi melalui dinding lift yang ada di sebelah sini. Jadi dia ngeliat pantulan anak kecil perempuan yang ikut dengan mereka. Dan pada saat itu juga si Agnes langsung meneteskan air mata. Jadi kayak langsung, kalian tahu nggak dia kenapa? Kenapa si Agnes ini bisa sampai nangis tanpa berkata-kata? Jadi kalau kata Agnes, pada saat dia melihat pantulan anak perempuan tadi melalui dinding lift, dia bisa melihat bagaimana sosok penampakan dari anak perempuan itu yang sebenarnya. Jadi mohon maaf sekali ya, Agnes juga minta maaf kalau dia harus menceritakan apa yang dia lihat pada saat itu. Jadi anak tersebut ada luka bakar, mungkin sekitar 70% di badannya. Jadi hangus, kemudian kayak kemerahan gitu karena kulitnya ngelupas. Bagian wajahnya, terutama bagian mulutnya ya, entah itu meleleh, entah itu sobek, entah itu bagaimana, tapi yang jelas dia membleh gitu ke bagian kanan. Jadi kayak gitu loh. Ya, kulitnya terbuka gitu. Dan yang paling membuat si Agnes ini miris itu adalah baju dress bermotif strawberry yang selama ini selalu diingat oleh si Agnes karena dia kayak dressnya tuh cantik. Ketika dia melihat anak perempuan tersebut dari pantulan itu, dress tersebut lengket di kulit anak perempuan yang hangus. Jadi kayak memang udah hampir menyatu dengan kulit, walaupun memang si Agnes masih bisa melihat beberapa motif strawberry dari bajunya. Dan waktu itu si Agnes kayak udah bingung dia harus bagaimana. Makanya dia nangis. Jadi maksudnya kayak antara kasihan, takutnya luar biasa, paniknya luar biasa. Karena gini, dia takut anak tersebut menyadari kalau waktu itu Agnes sudah tahu bahwa dia bukan manusia. Dia takut temennya kenapa-napa, paham nggak kalian? Kata Agnes gini, dia pernah dengar cerita bahwasanya makhluk halus itu paling tidak suka ketika mereka tahu bahwasanya penyamaran mereka itu diketahui oleh manusia. Dan Agnes takut akan hal tersebut. Jadi dia cuma bisa mendem, dia berdiri, nangis, nahan semuanya gitu ya. Sampai akhirnya dia terisak. Dan ketika dia kayak gitu kan ya, dia merem, dia nggak berani ngelihat lebih lama lagi. Itu si Anya di belakang nepuk kan, kenapa Agnes, kenapa kok nangis? Dan waktu itu Agnes nggak berani jawab, nggak apa-apa. Dan ketika kemudian lift tersebut berhenti, kan ada suara ting gitu lagi ya. Agnes yang waktu itu posisinya masih memejamkan mata. Dia kan otomatis berpikir, oh kita sudah sampai nih di lantai yang akan kita tuju. Karena waktu itu gak ada orang di mall tersebut. Otomatis kan tidak ada lagi lah mungkin orang yang mencet tombol lift untuk naik atau turun gitu kan, yang bisa menyebabkan lift itu berhenti di lantai lain gitu. Jadi waktu itu si Agnes, ya sudah, kita sudah sampai di basement. Jadi posisinya mata dia masih tertutup, bunyi ting. Dia langsung pengen ngelangkah keluar. Tapi ketika dia baru ngelangkah keluar, badannya belum keluar sepenuhnya ya. Jadi baru langkah pertamanya aja, dia ngeliat, kan tulisan bioskop itu besar dong. Ngeliat nih dia dari depan, loh kok masih di sini? Kok kita belum pergi? Kok kita masih ada di lantai yang sama? Dan waktu itu si Agnes ini langsung mundur lagi. Dia masukin lagi kakinya, dan pintu lift tersebut nutup lagi. Dan waktu itulah si Agnes ini nangis lagi. Akhirnya si Anya dan si Rani ini mulai bisa ikut ngerasa panik juga sama dengan apa yang dirasakan oleh si Agnes, karena waktu itu mereka mulai sadar bahwasanya mereka terjebak di lantai tersebut. Rani dan Anya akhirnya sama-sama meluk si Agnes ya, jadi mereka berpelukan gitu. Dan waktu itu si Agnes bilang yang ikut menangis dengan dia adalah si Anya, sementara si Rani ini masih berusaha untuk untuk menguasai keadaan lah, untuk bisa tenang, meskipun memang pada saat itu udah kelihatan si Rani juga mukanya udah panik. Cuma waktu itu si Rani bilang gini, oh mungkin kita salah mencet tombol, nggak apa-apa, ini mungkin kita salah mencet aja. Dan lagi-lagi pada saat itu Rani lah orang yang memecat tombol untuk menuju ke basement. Dan waktu itu si Agnes udah nggak mau berbuat apa-apa lagi, karena dia udah tahu apa yang terjadi. Dia bahkan sudah tahu penampakan anak perempuan tersebut seperti apa aslinya. Dan kata Agnes, ketika mereka lagi berpelukan nangis-nangisan nih karena mereka terjebak di sana, anak perempuan tadi yang ada di pojok yang nyempil itu masih berdiri di sana ngeliatin mereka aja gitu. Tapi ketika kemudian si Agnes ini ngeliat lagi,
sosok perempuan tersebut dari pantulan dinding yang ada di dalam lift, ya sosok yang hangus itu lagi yang dilihat oleh si Agnes. Makanya dia benar-benar nggak bisa menguasai keadaan dan hatinya sendiri waktu itu. Dan kata Agnes, pada saat itu dia benar-benar merasakan bahwasanya lift yang dia naiki itu gerakannya ke bawah ya. Jadi dia yakin seharusnya lift tersebut bergerak turun. Dan waktu itu posisinya si Agnes ini masih nangis, masih sesenggukan pelukan sama si Anya. Namun ketika kemudian tidak berapa lama kembali terdengar suara ting gitu kan ya, pintu lift terbuka, kemudian si Agnes ini kembali memastikan, jadi dia nggak langsung keluar dulu nih, kali itu dia memastikan terlebih dahulu apakah mereka benar-benar udah sampai di basement atau enggak. Ketika kemudian si Agnes ini melongok gitu ya keluar dari pintu, dia lagi-lagi nangis karena pada saat itu kalau kata Agnes, dia, Rani, dan Anya masih terjebak di lantai yang sama. Jadi mereka sama sekali nggak bergerak turun dari lantai tersebut meskipun sudah 2 kali mereka meyakini lift tersebut bergerak turun. Dan karena udah saking kesel, lemes, takut campur jadi satu, waktu itu Agnes bilang dia udah sampai keduduk di lantai lift. Sedih, dia nangis sesenggukan sambil manggilin mama papahnya yang ada di rumah. Ya memang pada saat itu papahnya udah meninggal dunia sih kata Agnes ya. Cuma kan dia kebiasaan untuk manggil papahnya gitu ketika dia merasa takut. Jadi itu kayak, Mama, Papa, Agnes mau pulang, Ma, tolongin, gitu. Dia nangis di dalam lift tersebut. Dan waktu itu kata Agnes ya, dia kan ngerasa ada seseorang yang meluk dia, dan itu adalah Anya, karena dia hafal dengan parfum yang dipakai oleh si Anya sehari-hari. Anya itu meluk si Agnes, dia kayak ngerasain kesedihan yang sama. Karena si Agnes ini kayak dengar Anya ini kayak sesenggukan juga. Sementara kalau si Rani ini kayak, dia sebenarnya ikut panik ya, tapi dia lebih jatuhnya tuh kayak shock aja gitu. Jadi dia kayak cuma bisa berdiri aja, ngelihat pintu lift yang terbuka, tapi lagi-lagi mereka masih berada di lantai yang sama. Dan ketika di suasana yang sudah chaos seperti itu, akhirnya si Agnes bilang dia mendengar anak perempuan yang sedari tadi mojok memperhatikan mereka aja cuma bilang gini, kakak, aku boleh nggak ikut pulang sama kalian? Dan waktu itu bukan Agnes yang menjawab pertanyaan dari anak perempuan tersebut, melainkan Anya. Dan waktu itu Agnes bilang dia juga sempat kaget ketika mendengar si Anya ini membentak anak perempuan tadi sambil bilang gini, nggak boleh! Kamu nggak boleh ikut pulang sama kami, kamu harus tetap di sini. Tapi lagi-lagi anak perempuan itu ngomong nih, sambil nunjuk ke arah Agnes, itu yang bikin si Agnes itu kayak nambah deg-degan ya. Anak itu bilang gini, tapi aku pengen ikut kakak itu. Jadi dia nunjuk ke arah Agnes, benar-benar nunjuk ke arah Agnes sambil ngeliatin Agnes dengan matanya yang polos tapi sangat menyeramkan kalau dilihat dari pantulan yang ada di lift. Dan memang kalau misalkan kalian bertanya-tanya, apakah memang cuma Agnes saja yang melihat bagaimana wujud asli dari anak perempuan tersebut melalui pantulan cermin? Agnes sendiri tidak bisa memastikannya, tapi sepertinya iya. Karena yang kayak shock, yang kelihatan ketakutan banget pada saat itu di dalam lift itu ya cuma si Agnes. Si Anya maupun si Rani itu kayak mereka ketakutan juga, mereka panik juga, tapi kayak belum menyadari bahwasanya anak perempuan tersebut itu penampilannya yang aslinya itu sangat menakutkan. Dan waktu itu lagi-lagi kata Agnes, si Rani dan si Anya ini kembali berdebat ya. Lagi-lagi si Rani meskipun dalam keadaan panik yang seperti itu, dia tetap membela anak perempuan tadi. Jadi dia tuh kayak negor si Anya ya, kamu gak boleh ngomong kayak gitu sama anak kecil, kasihan gitu. Tapi waktu itu Anya juga ngomong, kasihan gimana gara-gara dia kita begini, bla 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 bla, ya berantem lah di dalam lift tersebut. Dan sementara si Agnes ini cuma bisa bengong aja. Dia nunggu keajaiban aja, itu sampai kapan pintu lift yang sejak tadi terbuka itu nutup lagi. Jadi kayak seolah-olah tuh pintu lift tersebut kayak ada yang ngeganjel, jadi nggak bisa tertutup. Dan mungkin karena rasa kesel ya, kayak merasa dipermainkan, dia juga kepengen pulang, dia udah capek dengan segala hal yang ada di sana. Agnes ini pada akhirnya ikut bicara lah kepada anak perempuan yang katanya pengen ikut dengan dia tadi. Jadi si Agnes ini mengangkat kepalanya yang sejak tadi nangis, matanya udah sembab kan. Dia nanya ke anak perempuan tersebut dengan suaranya yang tegas, kamu kenapa mau ikut sama saya? Dan sebenarnya kalau kata Agnes tuh gini loh, kalau dia nggak inget dengan bagaimana penampilan asli anak perempuan tadi, sebenarnya anak itu cantik loh. Dan gak ada yang bisa ditakutin sama sekali dengan penampilan dia. Jadi memang benar-benar apa yang ditampakkan oleh anak perempuan tersebut di depannya si Rani, Anya, ya dia mungkin itu ketika dia masih hidup dulu mungkin seperti itu. Tapi yang dilihat oleh si Agnes pada saat itu mungkin adalah keadaan ketika dimana anak perempuan tersebut meninggal dunia. Lalu anak kecil tadi pun menjawab pertanyaannya si Agnes dengan wajahnya yang ceria. Jadi kayak wajah-wajah penuh harap. Anak itu bilang gini, karena aku suka sama kamu, aku pengen main sama kamu, sampai bapak sama ibu datang. Dan pada saat itu Agnes bilang dia memutuskan sesuatu yang mungkin waktu itu dipikirkannya hanya sekelebat aja lah. Maksudnya gini, dia cuma pengen semuanya cepat selesai, ayolah gimana saya ikutin maunya gitu. Akhirnya si Agnes ini berdiri lah dan sedikit mendekat ke arah anak perempuan tadi. Dia bilang gini, agak berbisik suaranya, kamu mau main sama saya?
Ayo, kalau gitu ikut dengan saya. Dan waktu itu si Agnes berjalan keluar dari dalam lift. Waktu itu si Anya dan juga si Rani ini sempat kayak agak mencegah, mempertanyakan lah, kamu ngapain sih kayak gitu. Cuma waktu itu si Agnes bilang udah nggak apa-apa. Dan ketika si Agnes keluar, kata Agnes ya, dia bisa merasakan selangkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah gitu, kayak tuk tuk tuk, suara sepatunya Agnes kan menggema ya di tengah suasana yang hening. Nah waktu itu setelah agak jauh jaraknya, si Agnes ini mulai bisa mendengar ada suara yang mengikuti dia dari belakang. Tapi bukan suara kaki, melainkan suara sesuatu yang jalan dengan diseret. Jadi suaranya itu kayak serak, serak, serak. Tapi si Agnes nggak berani nengok, jadi dia benar-benar hanya melihat ke depan aja. Mungkin jaraknya sekitar 5 meteran lah dari pintu lift kalau kata si Agnes ya. Dia kemudian berhenti gitu dan berbalik. Ketika kemudian si Agnes berbalik, di sanalah dia melihat sosok anak perempuan tadi memang ternyata mengikuti dia, dan dia juga ikut berhenti di sana. Jadi jarak antara Agnes dan anak tersebut berdiri mungkin sekitar 1 meteran. Dan kata Agnes sebenarnya ada rasa kasihan dia di sana kepada anak tersebut ya, karena bagaimanapun mungkin kondisi meninggalnya pasti sangat menyakitkan kalau mengingat bagaimana penampakan asli dari anak perempuan tadi. Dan sebenarnya nggak ada yang salah dengan anak perempuan tersebut. Wajar di usianya yang segitu dia mencari seseorang untuk menemaninya bermain. Tapi waktu itu kata Agnes, ya tapi kan saya takut, jadi saya minta maaf kalau saya nggak bisa nemenin dia, karena memang dunia kami berbeda. Dan yang terpikirkan oleh Agnes waktu itu adalah karena dia berjanji untuk mengajak anak perempuan tadi bermain kan. Akhirnya diam-diam dia melepaskan gantungan kunci yang pada saat itu menggantung di resleting tas yang dia pakai. Jadi kalau kata Agnes, memang gantungan kunci tersebut selalu dia bawa kemana-mana, karena itu memang tas kesehariannya si Agnes ya. Dan waktu itu kata Agnes, dia nggak punya barang apapun yang terpikirkan oleh dia yang bisa dia gunakan sebagai pengganti diri dia kepada anak tadi. Jadi pada saat itu si Agnes ini memutuskan untuk melepaskanlah gantungan kunci dari tasnya tadi, yang bentuknya itu sebenarnya kalau kata Agnes kayak orang-orangan tapi dirajut sama benang wol. Jadi pada saat itu dilepasinlah sama si Agnes, dan dia letakkanlah gantungan tersebut di atas lantai. Jadi dia pluk gitu. Nah waktu itu si Agnes bilang gini sambil dia ngegeletakin gantungan tadi ya, saya nggak bisa nemenin kamu terus di sini. Jadi sambil nunggu bapak sama ibu kamu datang, kamu main aja sama boneka saya di sini. Anggap aja boneka ini adalah saya ya. Dan kata Agnes ketika si Agnes bilang seperti itu ya, anak tadi tuh kayak diem aja. Dia ngeliatin boneka tadi. Nah waktu itu si Agnes ngomong lagi, kamu jangan ikut saya deh. Nanti bapak sama ibu kamu sedih kalau misalkan mereka datang ke sini dan kamu nggak ada. Dan ketika kemudian si anak perempuan tadi mulai bergerak, dia kayak mulai nunduk gitu ya, pengen ngambil bonekanya tadi yang digeletakin sama si Agnes di lantai. Si Agnes ini kayak udah mulai ngambil kuda-kuda nih. Maksudnya gini, ketika anak itu udah mulai menunduk, gue mau lari lah gitu. Dan itu yang dilakukan oleh si Agnes. Ketika kemudian dia ngeliat anak tadi berusaha untuk ngambil boneka gantungan kuncinya si Agnes, Agnes ini diam-diam muter gitu supaya dia nggak kelihatan kan sama anak tadi, muter dan lari. Di tengah ketika si Agnes ini sedang lari dari kejauhan nih, dia udah jerit nih sama temannya berdua, tekan pintunya biar nutup, tekan gitu kan. Maksudnya adalah ketika si Agnes ini nanti sudah sampai di dalam lift, itu pintu udah ketutup aja gitu. Pokoknya sebisa mungkin, secepat mungkin mereka pergi dari sana tanpa anak perempuan tadi. Dan hal ini memang cukup menegangkan kalau kata Agnes, karena dia bisa ngerasain ketika dia lari nih, hampir nyampe lah ke pintu lift tersebut, dia ngerasain ada sesuatu yang ngikutin dia dari belakang. Jadi suara yang tadi diseret itu kayak apa ya, kayak ngejer gitu. Jadi kayak zruk kayak ngejer si Agnes. Tapi untungnya waktu itu si Agnes langsung masuk ke dalam lift dan pintu itu langsung ketutup. Dan kata Agnes, wajah terakhir yang terlihat dari sela-sela pintu yang mungkin jaraknya mungkin sekitar 2 jari gini, kata Agnes, itu adalah penampakan terakhir, penampakan asli dari anak perempuan tadi yang diwujudkan di hadapannya dia, Anya dan juga Rani. Jadi pada saat itu mereka bertiga udah benar-benar fix melihat bagaimana wujud asli dari anak perempuan itu. Dan ketika mereka turun melalui lift tersebut tanpa anak perempuan tadi, pintu kebuka kan, ting gitu. Alhamdulillahnya mereka benar-benar sampai ke lantai basement tempat di mana mobil mereka diparkirkan. Jadi tanpa menunggu waktu lama, kata Agnes, begitu mereka keluar dari pintu, mereka tahu dan yakin mereka sudah di basement, lari mereka bertiga benar-benar nyari di mana mobil gitu ya. Itu mereka lari sambil teriak-teriak. Jadi kayak wow, kayak gitu, teriak begitu, langsung masuk ke dalam mobilnya si Agnes kan, begitu ketemu mobilnya, dan mereka langsung cabut dari sana. Kata Agnes ketika mereka kemudian udah cabut dari tempat tersebut, ya itu waktunya memang udah tengah malam, udah lewat tengah malam kalau kata si Agnes. Mereka ini sama-sama kayak orang yang apa sih ya, terkena traumatis yang luar biasa. Jadi ketika di dalam mobil mereka tuh cuman bengong gini aja.
Nggak ada yang ngomong, nggak ada yang berani ngungkit masalah tersebut, termasuk juga Agnes yang waktu itu kebagian nyetir. Dan karena si Agnes ini nggak mau ada kenapa-napa ya, karena jarak antara mall tersebut dengan rumah dia juga mungkin agak jauh ya. Akhirnya si Agnes ini memutuskan mengajak teman-temannya ini untuk istirahat di salah satu restoran cepat saji gitu yang buka 24 jam. Dan waktu itu si Anya dan juga Rani setuju karena mereka mungkin juga merasakan hal yang sama dengan si Agnes. Dan di dalam restoran tersebut Agnes bilang mereka ini nggak mesen makanan, mereka cuma mesen minuman aja supaya lebih refresh. Dan setelah kemudian mereka beristirahat mungkin sekitar 10-15 menit, barulah obrolan tersebut kembali dibuka. Dan waktu itu yang pertama kali bicara adalah memang Agnes. Jadi Agnes itu pengen memastikan aja nih sama teman-temannya, sebenarnya mereka tuh sadar nggak sih sejak awal bahwasanya anak perempuan tadi itu bukan manusia. Jadi Agnes nanya kan sama si Rani sama si Anya juga. Dan waktu itu si Anya jawab gini, gue udah tahu itu bukan anak manusia. Dan waktu itu si Agnes kaget dong, kok bisa? Dan Anya ini cerita lah akhirnya bahwa ketika kemudian mereka ini jalani bertiga, mereka keluar nih dari studio gitu, yang ketika si Rani nemuin itu anak lagi ngumpet di belakang pilar, kata Anya dia tuh sebenarnya udah ngeliat anak tersebut kakinya nggak napak di lantai. Tapi waktu itu si Anya ini nggak berani bilang karena takutnya si Agnes sama si Rani ini kan ketakutan. Jadi dia, oh ya udah saya ngelihat dia nggak napak, dia hantu dan harusnya kita nggak berurusan sama dia. Cuma si Anya ini agak kesel ya, dia ngomong gini, cuma ya si Rani aja tuh sok baik, gara-gara dia nih kita jadi kayak gini semua. Dan waktu itu karena mungkin si Rani ini juga ngerasa agak bersalah ya dengan segala keputusannya yang mungkin aslinya dia cuma pengen berbuat baik aja gitu. Toh teman-temannya juga nggak cerita. Ya kita nggak bisa menyalahkan lah siapa yang benar, siapa yang salah di sini. Waktu itu si Rani ini cuma bilang gini, ya gue kan nggak tahu kalau dia setan, maafin gue nggak tahu. Dan pada saat itu si Agnes kembali bertanya kepada kedua temannya untuk memastikan, berarti di antara kalian ini nggak ada yang lihat juga ya gimana pantulan asli dari sosok anak perempuan tadi melalui dinding yang ada di dalam lift. Dan waktu itu si Anya dan Rani memang sama-sama menggiling enggak. Jadi mereka benar-benar ngelihat bagaimana sosok anak perempuan tersebut secara jelas itu ketika pintu lift itu mau ketutup, dan itu juga cuma sekilas aja. Dan pada akhirnya di sanalah si Agnes ini menceritakan semua pengalaman seramnya yang berhubungan dengan anak perempuan tadi, dari ketika mereka ini berada di pom bensin, ketika si Agnes ada di kamar mandi bioskop, kemudian ketika si Agnes dan yang lainnya lagi nonton di dalam studio ya, sampai di pintu lift tadi. Jadi semuanya diceritakan sama si Agnes dengan jelas. Dan mengenai bau atau aroma daging terpanggang yang sempat dicium oleh Agnes sebelumnya ya, ingat kan kalian? Waktu itu si Agnes juga memastikan hal tersebut kepada si Anya dan si Rani. Dan mereka berdua menjawab, ya kita juga nyium, tapi kita nggak berpikiran bahwasannya itu adalah aroma yang berasal dari si hantu tersebut. Dan setelah lega menceritakan semuanya ya, mereka satu sama lain, Agnes, Rani, dan Anya ini memutuskan untuk ya sudah kita pulang karena memang sudah malam banget kan, takut orang tua mereka nyariin. Dan di tengah perjalanan mereka pulang tersebutlah, waktu itu kan yang duduk di sampingnya si Agnes adalah si Rani ya. Rani ini browsing lah dengan handphonenya pada saat itu mengenai masa lalu yang terjadi di mall yang mereka kunjungi pada saat itu. Dan memang di sana akhirnya si Rani ini kan memberitahukan kepada si Agnes dan juga si Anya, gila ternyata gini masa lalu dari mall tersebut. Si Agnes di sini dia nggak mau menyebutkan tragedi apa yang pernah terjadi di mall tersebut karena dia takut menyinggung salah satu pihak ya. Biarkan itu menjadi rahasia mereka saja, kalau kata si Agnes. Kalau misalkan di luar sana kalian ada yang bisa menebak di mana lokasinya, yaitu urusan kalian, kata Agnes ya. Tapi yang jelas si Agnes nggak mau menyebutkan. Hanya saja memang pernah terjadi sebuah masa lalu yang cukup kelam di mall, tempat di mana si Agnes dan teman-temannya diganggu dengan anak perempuan tadi ya. Sempat terjadi sebuah tragedi yang memakan banyak sekali korban jiwa di sana, dan Agnes juga nggak tahu apakah anak perempuan tadi salah satu korban yang meninggal dunia dalam tragedi tersebut. Singkat cerita, kemudian si Agnes ini mengantarkan pulang kedua temannya. Yang pertama itu adalah Rani, yang terakhir adalah Anya. Dan Agnes ini ingat benar ketika dia nganterin si Anya turun gitu ya, mereka kan masih ngobrol sebentar melalui jendela yang terbuka, jendela mobil. Waktu itu Anya sempat nawarin, Agnes nggak nginep di sini aja dulu gitu kan udah malam gitu, nggak apa-apa kalau mau nginep di sini. Toh orang tua mereka juga kan saling kenal ya sebenarnya karena mereka satu kompleks. Tapi waktu itu si Agnes menolak, dia cuma jawab, nggak apa-apa, gue baik-baik aja, gue balik aja. Dan kata Agnes sampai detik ini dia juga nggak tahu kenapa pada saat itu tiba-tiba saja si Anya ini menawarkan pada Agnes untuk menginap saja di rumahnya gitu, karena si Agnes juga nggak pernah menanyakan hal tersebut lagi. Dan kemudian ketika si Agnes ini
jalan ke rumahnya, maksudnya pakai mobil gitu ya, mengenai mobilnya udah sampai di rumahnya. Satu hal yang dia syukuri pada saat itu adalah mbak yang ada di rumahnya, yang bekerja di rumahnya itu belum tidur. Jadi ketika si Agnes ini nyalain klakson itu mbak langsung keluar, kata Agnes langsung bukain gerbang, dan waktu itu si Agnes langsung parkirin mobilnya di garasi depan. Jadi kan garasi itu ada dua bagian ya, ada yang masuk ke dalam pintu, ada yang di depan. Nah waktu itu si Agnes masih memarkirkan mobilnya di bagian depan, jadi belum masuk ke dalam pintu. Dan waktu itu sempat ngobrol sebentar lah ya antara Agnes dan juga si mbak, kayak ya basa-basi aja lah. Si Agnes nanya, mama udah bobo belum gitu, dan waktu itu mbak bilang belum bobo, masih nonton TV. Dan kata Agnes sebelum dia turun dari mobil, mbaknya ini posisinya udah masuk ya, udah masuk ke dalam rumah. Si Agnes ini ngeberesin lagi lah barang-barang yang tercecer di, ya biasalah perempuan gitu ya, lip gloss di mana, bedak di mana, karcis di mana, koin di mana gitu. Nah waktu itu si Agnes memberesin itu lagi, mau dimasukin ke dalam tasnya. Dan ketika si Agnes ngebuka tasnya, dia tuh bilang gini, saya teringat akan gantungan kunci yang sebelumnya dia letakkan di lantai mall tadi, yang sebagai pengganti dia buat mainan si hantu anak perempuan tersebut. Jadi kalau kata si Agnes, sebenarnya gantungan kunci itu adalah oleh-oleh dari almarhum papahnya. Papahnya si Agnes ini kan sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya ya. Dan sebelum meninggal tersebut, papahnya Agnes ini sempat menjalani dinas ke Thailand katanya, dan membelikan gantungan boneka tersebut untuk si Agnes. Jadi dijadikanlah sama si Agnes tuh gantungan di tas kesayangannya dia. Jadi kalau menurut Agnes, gantungan kunci tersebut nilainya lebih dari sekedar materi gitu, karena di situ ada kenang-kenangan dari almarhum papahnya gitu ya, kesayangannya dia lah intinya. Jadi memang sempat ngerasa sedih juga si Agnes ketika dia ngeberesin barang, masukin ke dalam tasnya, gantungan kunci saya udah nggak ada lagi gitu. Dia sempat sedih di sana. Tapi meskipun begitu, Agnes bilang dia sudah berusaha untuk mengikhlaskan gantungan tersebut ya, karena bagaimanapun hal tersebut yang sudah bisa menolong dia dan juga teman-temannya keluar dari lift menyeramkan tadi, terlepas bahwasanya semua itu adalah bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata Agnes, ketika dia sudah selesai membereskan barang-barangnya, dia udah siap-siap nih mau keluar dari pintu, pengen nyetek gitu. Kan namanya kita refleks kalau mau turun dari pintu pasti merhatiin kaca-kaca gitu ya. Nah, pada saat itu yang dilakukan oleh si Agnes. Jadi dia ngeliat ke arah kaca yang ada di tengah mobil. Nah, ketika si Agnes ngeliat ke arah kaca situ, dia kaget bukan main karena sosok hantu anak perempuan tadi kembali muncul dan duduk di kursi belakang. Tapi waktu itu hantu anak perempuan tadi memperlihatkan penampakan yang baik ya, yang cantik, yang seperti dilihat oleh si Agnes ketika mereka bertemu di pom bensin. Dan kata Agnes waktu itu posisinya anak perempuan tersebut duduk sambil memeluk gantungan kunci berbentuk boneka miliknya si Agnes. Tapi pada saat itu mungkin karena kaget dan takut, si Agnes kan nggak terlalu mikir yang gimana-gimana. Jadi ketika melihat sosok tersebut muncul lagi di dalam mobilnya ya, si Agnes ini langsung gini, ampun udah, tolong jangan gangguin saya lagi gitu. Nah waktu itu ketika si Agnes ini ya minta-minta, mohon-mohon sambil memejamkan mata supaya si anak itu nggak ngikutin dia lagi. Kalian tahu nggak apa yang kemudian didengar oleh si Agnes diucapkan oleh hantu anak perempuan tersebut? Jadi waktu itu hantu anak perempuan itu cuma bilang gini, happy birthday ya. Dan mendengar ucapan tersebut, rasa takut yang sebelumnya memenuhi hatinya si Agnes kayak tiba-tiba luluh gitu. Jadi pada saat itu Agnes yang sebelumnya nangis-nangis minta tolong gitu ya, sambil memejamkan mata, dia langsung membuka matanya sambil ngelihat ke arah cermin yang sama. Di sanalah dengan sadar si Agnes bilang untuk pertama kalinya dia melihat ada sosok yang merubah dirinya menjadi seperti angin, kemudian terbang nembus pintu mobilnya. Itu pengalaman yang gak akan pernah bisa Agnes lupakan. Dan sejak saat itu kata Agnes, dia gak pernah lagi sompral dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan gaib. Meski ada rasa haru di dalam hatinya ya, tapi si Agnes gak munafik. Dia bilang dia masih tetap ngerasa takut ketika melihat anak tersebut muncul kan, karena dia parnonya anak itu gak akan berhenti ngikutin dia. Jadi ketika asap yang dia lihat itu pergi nembus mobilnya ya, dia keluar, Agnes ini langsung pergi masuk ke dalam rumahnya. Dan kata si Agnes sejak hari itu mungkin sekitar semingguan lah dia nggak mau tidur di kamarnya, jadi dia numpang tidur sama mamahnya.
Tapi memang pada saat itu Agnes bilang dia sudah bertekad di dalam hatinya untuk tidak menceritakan pengalaman itu kepada siapapun, termasuk kepada mamahnya. Jadi kalau kata si Agnes, cukuplah pengalaman itu hanya dia, Anya, Rani, dan Tuhan saja yang tahu. Dan kalau misalkan kalian mengira ceritanya sudah selesai sampai di sini, kalian salah. Tapi bukan cerita seremnya sih ya, lebih ke ini aja. Kata si Agnes, keesokan harinya, karena mobil yang dipakai si Agnes malam hari kemarinnya ketika mereka jalan-jalan, itu kan aslinya mobil mamahnya ya. Jadi ketika keesokan harinya, otomatis kan mobil tersebut dipakai sama mamahnya untuk berangkat kerja. Sedangkan si Agnes ini berangkat kerjanya masih menggunakan kendaraan umum. Nah, ketika kemudian singkat cerita pagi ketemu sore, akhirnya si Agnes ini pulanglah ke rumah, pulang kerja sekitar jam 5:30-an. Karena si Agnes ini masih menstruasi, dia tidak bisa sholat kan ya. Otomatis ketika dia pulang dari pekerjaannya, dia nyantai dulu nih, duduk-duduk di depan televisi. Sementara mamahnya yang pada saat itu juga sudah pulang, lagi sibuk nyiapin buat makan malamnya mereka. Nah, ketika kemudian mamahnya nih ngelihat si Agnes pulang, lagi duduk nyantai, akhirnya mamahnya nyamperin sambil ngebawa sesuatu. Dan sesuatu itu kemudian dilemparin ke depannya si Agnes. Tapi kalau kata Agnes, ngelemparinnya bukan ngelemparin marah ya, cuma kayak nih gitu, ngelemparin lembut lah istilahnya. Dan tahu nggak kalian pada saat itu apa yang dilemparkan oleh mamahnya Agnes kepada si Agnes? Agnes juga kagetnya bukan main ketika dia melihat barang tersebut. Ketika kemudian si Agnes duduk gitu ya, tadi kan dia nyantai-nyantai gini, kemudian dia duduk tegak, dia lihat barang tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Itu adalah gantungan kunci berbentuk boneka yang sebelumnya dia berikan kepada hantu anak perempuan yang dia temui di bioskop kemarin malam. Dan ketika si Agnes masih bengong ya, ngeliatin itu gantungan dengan mata kepalanya sendiri, mamahnya si Agnes ya sambil lewat aja gitu, dia ngomong begini, "Mama nemuin itu gantungan di jok belakang mobil, mama tahu itu gantungan kamu, makanya mama ambil." Jadi waktu itu si Agnes bertanya-tanya, kok bisa nih gantungan ada di jok belakang mobil? Kan saya naruh gantungan ini di lantai mall tepat di mana dia dan Rani dan Anya dihantui oleh anak perempuan tadi toh. Tapi nggak lama kemudian Agnes teringat bahwasanya kemarin malam ketika pulang udah sampai di rumah, Agnes kan sempat ditemuin lagi tuh sama hantu anak perempuan yang duduk di jok belakang. Kalian inget nggak Agnes pada saat itu ngelihat posisi anak perempuan itu lagi ngapain? Lagi duduk kan sambil megang gantungan boneka punyanya si Agnes. Nah, pada saat itulah si Agnes langsung mikir gini, apakah mungkin anak perempuan itu tahu bahwasanya gantungan boneka ini sangat berarti buat saya, makanya dibalikin. Jadi waktu itu si Agnes tuh kayak ada ngerasa apa ya, kayak ngerasa tersentuh gitu, karena bagaimanapun kan ya dia sedih ketika harus kehilangan gantungan itu, tapi dia sudah berusaha mengikhlaskan, walaupun pada akhirnya takdir kembali membuat si Agnes ini bisa memiliki boneka tersebut lagi. Jadi pada saat itu Agnes ini bilang di dalam hatinya, makasih ya siapapun kamu, apapun yang terjadi sama kamu ataupun keluarga kamu, apakah kamu korban dari tragedi tersebut atau bukan, insya Allah saya akan mendoakan kamu dalam setiap sholat saya. Terima kasih karena sudah mengembalikan boneka dari papa saya. Terima kasih banyak. Dan itulah keseluruhan dari kisah yang dikirimkan oleh teman kita yang kita sebut saja namanya adalah Agnes ya. Agnes bilang setelah kejadian tersebut, hantu anak perempuan itu nggak pernah lagi datang untuk mengikuti dia. Si Agnes juga nggak pernah ngeliat gitu sekelebatan ataupun di dalam mimpi. Tapi bagaimanapun Agnes mempercayai bahwasanya hantu anak perempuan tersebut tidak pernah berniat jahat. Dia adalah anak yang baik, tapi mungkin masih terjebak dalam dunia dia yang tidak bisa melepaskan dia dalam damai. Jadi mungkin dia masih menunggu orang tuanya yang kemungkinan besar juga sudah meninggal dunia. Dan ada satu kenyataan sedih yang diceritakan oleh Agnes juga dalam cerita ini, bahwasanya kejadian tersebut kan berlangsung sebelum COVID menyerang Indonesia ya. Dan sayangnya beberapa tahun ketika COVID kemudian menjadi wabah di negara kita, salah satu temannya si Agnes, yaitu yang kita sebut saja namanya Rani, itu meninggal dunia karena terkena COVID itu sendiri. Jadi memang sosok si Rani sudah tidak ada sekarang, yang tersisa hanyalah Anya, dan Anya sekarang sudah menikah dengan warga negara asing, jadi beliau memang tinggal ikut sama suaminya di luar negeri. Jadi memang kata Agnes yang tersisa sekarang dalam persahabatan itu di sini ya cuma dia doang gitu. Dia udah nggak punya Rani, dia juga jarak cukup jauh dengan Anya. Jadi ketika kemudian dia menceritakan cerita ini lagi kepada kita semua, dia bilang dia ngerasa kayak nostalgia aja mengingat perjalanan persahabatan mereka yang dulu pernah berlangsung, dan dia akan selalu menyimpan kenangan-kenangan tersebut di dalam hatinya dengan baik. Dan di akhir dari cerita ini jangan lupa kita sama-sama mengirimkan doa terbaik kita kepada almarhumah Rani ya. Kemudian juga kepada almarhumah siapapun sosok
hantu anak perempuan yang dilihat oleh Agnes pada saat itu. Terima kasih juga untuk Agnes yang sudah mengirimkan ceritanya. Semoga kalian semua bisa menjalani kehidupan kalian dengan aman, dengan tenang, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, percaya atau tidak, itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya, maka jadikan ceritanya sebagai pengalaman. Jika kalian tidak percaya dengan kisah ini, maka cukup jadikan kisah ini sebagai dongeng malam biasa. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.